Alena, jaga mulutmu. Bersamaan dengan langkah Zia yang kini terhenti, derap langkah yang lain kini terdengar kian dekat. Bentakan tak kalah kasar bahkan membuat Zia sendiri terperanjat karenanya. Apa? Alena? Sopan santun kamu di mana, Syakil? Perhatiannya berpindah pada pria tampan yang baru saja datang dengan wajah tak bersahabatnya. Melangkah semakin pelan dan tak melepaskan Alena dari tatapan tajamnya. Pertanyaan itu harusnya untukmu, di mana telak sopan santunmu itu? Dia baru saja pulang, sedikit lelah dan juga pikiran sama kusutnya. Syakil sudah sedikit terbebani dengan adanya Zia di rumahnya, namun dengan sikap Alena yang memperlakukan Zia layaknya wanita murahan, Syakil benar-benar tak terima. Wah, sepertinya kalian berdua sama-sama terpengaruh wanita licik ini ya. Hebat juga dia, kedua putra Om Ibra bisa luluh dalam waktu bersamaan, atau jangan-jangan kamu bukan hanya dipakai Mikhail, tapi Syakil juga. Alena menarik sudut bibir, menatap Zia semakin rendah seakan tak punya harga diri. Syakil yang juga berani tidak sopan padanya menimbulkan tanya tentang siapa Zia sesungguhnya. Tutup mulutmu. Pikiranmu sekotor itu. Dengar, Alena. Tidak semua wanita sama sepertimu, dan tidak juga semua pria itu sama seperti orang-orang terdekatmu. Sentak Syakil dengan amarah yang bahkan naik ke ubun-ubun. Kali ini Alena bukan hanya menghina Zia tapi juga dirinya. Maksud kamu apa? Dia yang membahas hal itu lebih dahulu. Namun, ketika Syakil hendak mengusik kehidupan pribadinya dia tidak terima. Padahal, sama sekali belum terucap oleh Syakil bagaimana dia sebenarnya. Sebelum kamu berbicara buruk tentang Zia, ada baiknya berkaca lebih dulu. Sekalipun kamu suci tetap tidak berhak mengatakan hal sehina itu tentangnya, Alena. Syakil semakin mendekatinya, sementara Zia masih mematung dan bingung hendak melakukan apa. Dia tidak paham bagaimana hubungan Syakil dan Alena sebelumnya. Di saat seperti ini Zia hanya berharap tidak menjadi perusak hubungan siapapun itu. Berkaca. Hello, Syakil. Kenapa memangnya dengan aku? Dari ujung kepala hingga ujung kaki aku bahkan jauh lebih baik dari dia, dasar aneh. Om Ibra juga kenapa mau nerima dia, apa tidak ada pilihan lain? Telapak tangan Syakil sudah gatal luar biasa mendengarnya. Hanya saja dalam hidup dia belum pernah memukul perempuan, terlebih wanita ini adalah keponakan kesayangan Kanaya dan juga satu-satunya cucu perempuan keluarga Chandrawitama. Hufet melelahkan, aku mau tidur saja. Tante masih lama kan pulangnya? Usai menghina dan mengatakan hal-hal yang menusuk hati Zia, wanita itu kemudian berlalu dan tak peduli bagaimana marahnya Syakil. Benar-benar menganggap semua ucapannya tak ada yang salah, berlalu ke lantai 2 di mana memang ada satu kamar yang dia kerap tinggali jika tengah berada di rumah ini. Jangan diam saja kalau dihina, Zia. Kamu berhak di rumah ini, bahkan jika perlu tampar sesekali. Syakil bicara layaknya seorang teman yang tidak suka temannya diam saja ketika ditindas. Zia hanya mengangguk pelan, seakan tunduk dengan perintah Syakil. Meski tatapannya tidak tertuju pada Zia tapi dia tetap memperhatikan kakak iparnya sedetail itu. Cak, kamu kenapa jadi pemalu begini? Apa masih marah, Zia? Setelah hari di mana mereka membeli cincin itu, Zia dan Syakil tidak pernah bicara satu sama lain. Keduanya memilih diam dan menjaga jarak sebisa mungkin. Enggak, jawabnya singkat dan memilih kembali ke kamar. Memang tempat terbaik dan ternyaman hanyalah di sisi Mikhail. Dia bahkan lupa mengucapkan terima kasih. Zia benar-benar berubah hem. Syakil menghela napas kasar, selain kehilangan pujaan dia juga kehilangan sahabat terbaiknya. Kakaknya memang benar-benar serakah, pikir Syakil. Kamu kenapa? Apa ada yang salah, Zia? Sudah hampir 30 menit, dan Zia selalu melakukan hal yang sama. Diam-diam mencuri pandang kemudian mengalihkan pandangan cepat-cepat, dan selalu berhasil Mikhail tangkap melalui ekor matanya. Bukan, jawab Zia sedikit bingung hendak memulai, dia ragu sebenarnya mengatakan hal semacam ini. Lalu apa? Ada yang mengganggu pikiranmu? Katakan saja, aku tidak sepeka yang kamu bayangkan. Sejak tadi Mikhail menghabiskan waktu dengan membaca buku kesukaannya, sementara Zia duduk di sampingnya seraya memainkan benda pipi di tangannya. Aku boleh minta sesuatu enggak? Mikhail menghentikan aktivitasnya. Zia adalah wanita hamil yang sejak awal bertemu belum pernah meminta macam-macam. Jujur saja saat ini dia takut jika Zia merasakan sesuatu yang disebut sebagai ngidam. Boleh, apa? Mikhail ragu, khawatir jika nanti istrinya minta hal yang tidak masuk akal, minta cerai misalnya. Kita hidupnya mandiri saja, jangan terus di sini.
Aku nggak masalah rumahnya kecil, bukan karena aku nggak suka tinggal di sini, tapi aku nggak mau setelah menikah justru persis anak bayi yang harus dilayani. Selain dia merasa tak nyaman satu atap dengan Shakil, Zia juga merasa tak nyaman lantaran sesudah menikah Kanaya justru seperti punya anak bungsu yang harus dia jaga setiap harinya. Sarapan yang disiapkan begitupun dengan susunya, Zia juga dimanjakan Kanaya persis anak yang baru beranjak remaja, terbukti dengan beberapa hari sebelum akad berlangsung dan dia masih di kamar tamu, Kanaya bahkan mengecup kening dan memastikan Zia tidur cepat setiap malamnya. Bukan tidak nyaman, Zia sangat bersyukur dengan apa yang dia terima. Namun ketakutan akan membuat kecewa Kanaya dengan posisinya sebagai menantu mengalir begitu saja, apalagi hari ini dia bahkan bangun siang dan melewatkan kewajiban untuk membantu Rani menyiapkan sarapan. Tunggu rumahnya selesai ya, sayang. Setelah itu baru kita pindah. Hah? Zia melongo mendengar ucapan Mikhail, segala sesuatu yang dia lakukan memang selalu penuh kejutan. Mungkin beberapa bulan lagi bisa ditempati. Untuk sekarang di sini dulu ya. Atau kamu mau kita sewa apartemen sementara rumahnya jadi? Mikhail memberikan penawaran, hal itu sudah lama dia siapkan. Bahkan sebelum dia kecelakaan, hanya memang sempat tertunda karena Brian tidak mau salah mengambil langkah. Bapak kok nggak bilang? Zia bahkan pindah posisi karena merasa tak percaya dengan ucapan Mikhail saat ini, jika memang disiapkan kapan dia memulainya, pikir Mikhail. Sejak kapan aku menikahi ibumu, Zia? Mas atau Hani, Beb, sayang apa susahnya? Perkara panggilan, suasana hati Mikhail bisa seburuk itu, Zia yang masih saja keceplosan membuatnya geram seketika. Iya, gitu aja jadi masalah. Sama satu lagi. Mikhail pikir sudah selesai nyatanya masih ada tambahan. Apalagi? Jangan minta jet pribadi untuk saat ini, Zia. Suamimu tidak sekaya yang kamu bayangkan lagi. Pengobatanku lama dan itu sangat-sangat mahal, Zia. Terdengar bercanda namun ini memang faktanya. Enggak, bukan itu. Aku mau kuliah lagi, apa boleh? Dia memang harus mengulang, Zia rela karena tidak mau menyesal sepanjang hidupnya. Tahun ajaran baru. Terus kamu jadi juniornya Shakil, Zia. Untuk apa, sayang? Kamu juga sudah jadi istriku, tutur Mikhail amat lembut, takut jika Zia sensitif dengan hal ini. Kalau nggak diizinin nggak masalah, permintaan kedua ini sifatnya sunnah jadi nggak wajib dituruti. Zia berucap santai meski hatinya benar-benar ingin, namun sepertinya Mikhail takkan pernah mengizinkan hal itu terjadi. Mikhail menggigit bibirnya, berperang dengan kecemburuan adalah hal yang melelahkan. Istrinya masih sangat muda, jika benar tahun ajaran baru yang Zia maksudkan itu artinya dia sudah selesai melahirkan, dan melepaskan Zia yang kembali seperti gadis Mikhail tak rela itu. Kita lihat saja nanti, tuturnya enggan berjanji untuk hal ini, dulu saja seorang Zidan yang sama sekali tidak mungkin jadi saingannya saja bisa membuat Mikhail terbakar, apalagi jika nanti Zia kembali dan jelas saja pesonanya akan membutakan orang-orang yang sempat kehilangan Zia. Hal yang sedikit aneh tapi Mikhail suka, Zia sejak tadi siang mengikuti kemana dia pergi. Entah itu ke ruang makan, ruang tamu dan bahkan ketika dia keluar memberi makan peliharaannya juga Zia ikut. Kamu kenapa? Tanya Mikhail menarik sudut bibirnya, yang menjadi pertanyaan Mikhail bukan hanya karena Zia tidak bisa jauh saja, melainkan bergelayut di lengannya. Kata Ustadz istri itu harus selalu dekat-dekat suami, jawabnya asal tapi itu tidak salah. Zia melakukannya bukan tanpa alasan, sikap Elina yang tadi semanja itu pada Mikhail menjadi alasan Zia berubah selengket ini. Ya tapi jangan begini, kamu tunggu di sana saja. Mikhail tidak keberatan jika dia ingin menempel bak perangko seperti ini, akan tetapi tidak sekarang. Mikhail kesulitan hendak menjangkau burung-burung kesayangannya. Nggak mau, di sana banyak tikus. Hamster, Zia. Siapa yang pelihara tikus? Sama saja, sama-sama berbulu dan kecil. Geli, tutur Zia membayangkan betapa menakutkannya hewan itu. Mikhail menghela napas perlahan, dia yang memaksa ikut tapi dia juga yang selalu berteriak lantaran takut dengan hewan kecil itu. Masih lama ya, Mas. Banyak nyamuk, rengeknya mulai tidak tahan, bertahan demi bisa membuat Elina kian panas di balkon lantai 2 cukup membuatnya tersiksa. Sedikit heran juga kenapa bisa di rumah ada kebun binatang seperti ini, Mikhail begitu berbeda dari Shakil. Di antara banyak hobi kenapa Mikhail justru merelakan banyak uang untuk mengumpulkan hewan-hewan ini. Ya sudah, nanti Mas minta Bastian saja lanjutkan. Mau bagaimanapun Mikhail meminta dia bersabar, tampaknya tetap akan sama.
Sejak tadi memang terlihat dia tidak nyaman ada di sini, Mikhail juga heran kenapa dia enggan menjauh meski hanya sebentar. Zia tersenyum senang kala Mikhail memilih mengalah, mungkin jika mereka semua bisa bicara, jelas saja burung yang tadinya baru hendak Mikhail beri perhatian akan mengeluarkan sumpah serapahnya pada Zia. Nggak ada beruang ya, Mas? Tanya Zia basa-basi, takut jika suasana hati Mikhail berubah karena ulahnya yang sejak tadi selalu meminta pergi dari tempat ini. Ini bukan kebun binatang, Zia. Tidak semuanya Mas pelihara di sini. Syukurlah kalau nggak ada. Hah? Mikhail pikir dia bertanya karena ingin melihatnya, di luar dugaan yang Zia maksudnya justru bersyukur hewan itu tidak berada di sini. Benar-benar sulit ditebak apa mau istrinya ini. Hewan-hewannya udah lama ya di sini. Kenapa bisa sebanyak ini? Pertanyaan kali ini serius, Zia memang penasaran kenapa bisa sebanyak itu bahkan butuh satu lahan khusus. Mereka semua peliharaan papa, tapi Mas juga suka jadi makin banyak, tutur Mikhail kemudian, hobi keduanya memang sama. Meski sempat ditentang Kanaya lantaran dia memiliki kekhawatiran yang sama seperti Zia sebelumnya, semua itu bisa teratasi dengan bujuk rayu Ibra. Mas kan nggak sekaya dulu, kenapa nggak dijual aja? Burung sama ikan-ikannya pasti mahal, ungkap Zia seenteng itu, sepertinya memang bagi Zia semua bisa dijual dan ujung-ujungnya adalah uang. Mas belum semiskin itu sampai jual ikan, Zia. Istrinya benar-benar menganggap ucapan tadi pagi separah itu sepertinya, padahal dia tidak juga jatuh miskin karena pengobatan. Pembicaraan yang sangat-sangat jauh dari dugaan, keduanya terlihat serasi, bahkan mungkin saat ini Syakil dibuat ternganga dengan Zia yang tak malu berdampingan dengan Mikhail tanpa jarak. Hal yang benar-benar sukses membuat hati yang lainnya panas membara. Puas memandanginya di balkon, Elina berpindah ke ruang tamu demi mencari keberadaan Syakil. Kamu kenal dia? Merasa kesal jadi penonton sejak tadi, Elina mendesak penjelasan dari Syakil. Sungguh dia amat benci, hampir 1 jam dan yang dia lihat selalu sama. Istri Mikhail, kenapa masih bertanya juga? Syakil yang sejak tadi diam di ruang tamu lama-lama emosi lantaran ketenangannya dikacaukan Elina. Sudah bertengkar hebat dan anehnya wanita itu masih bersikap santai seakan tidak ada yang salah dengan hidupnya. Selain itu, kamu pasti mengenalnya kan? Firasat Elina mengatakan lain, dia yakin jika Zia dan Syakil saling mengenal sebelum ini. Terlihat jelas dengan cara Syakil yang membela Zia bahkan berani berkata kasar padanya tadi pagi, pikir Elina. Tidak, jangan bertanya jika tidak penting, Kak. Kalau memang penasaran tanyakan sendiri padanya. Syakil sudah berusaha melupakan dan Elina justru membuat ingatannya kembali terfokus pada Zia, sungguh hal ini luar biasa menyebalkan. Perang batin keduanya tak berhenti dengan sampai di sana, gagal di siang hari dia tidak mau kalah di malam hari. Kali ini dengan formasi lengkap, Kanaya dan Ibra sudah kembali, mereka sudah siap untuk makan malam. Kak Mikhail mau pakai apa? Aku siapkan ya. Biar aku saja, ucap Zia cepat-cepat kemudian merebut piring di tangan Elina dengan lembutnya, tak lupa dengan suara luar biasa sopannya. Aku saja, aku sudah biasa melakukannya. Mikhail menatap keduanya bergantian, mereka terlihat baik-baik saja, senyum keduanya tidak pudar meski memperebutkan piring. Biar aku saja, aku istrinya. Ini kewajibanku. Ibra menghela napas pelan, sementara Syakil memilih tak peduli dan mulai menikmati makan malamnya. Entah kapan akan usai, mungkin setelah subuh, pikir Syakil. Tapi kamu belum paham selera makan Kak Mikhail kan? Malam ini biar aku saja, tutur Elina lembut, dia memang menjaga sikap di hadapan mereka, Mikhail terutama. Kejadian tadi pagi kesalahan dan tidak mengira jika Syakil akan mendengarnya. Paham, jadi tolong lepaskan, Kak Elina. Pinta Zia terakhir kalinya namun tak juga membuat Elina melepaskan piringnya. Jangan membantah, aku saja ya. Lepaskan, Elina. Biarkan itu menjadi tugas istriku, titah Mikhail dengan suara dinginnya, dia tidak sesabar yang Zia kira. Tante. Berharap akan ada pembelaan, namun yang dia dapatkan justru sama. Itu memang tugas Zia, Ale, kamu harus pahami kakakmu sudah menikah. Bukan lajang lagi, kamu tidak bisa sebebas itu. Sebelum menikah memang Mikhail dan Elina dapat dikatakan dekat. Mikhail memang penyayang kepada setiap saudara sepupunya, persis seperti cara dia menyayangi Syakil. Elina mengepalkan tangan kini, menatap Zia penuh dendam dan kebenciannya semakin bertambah saja. Selera makannya sudah hilang namun hendak marah dengan cara pergi ke kamar tentu tidak berlaku di sini, dia sama sekali tidak akan dibujuk seperti di rumahnya. Kak Mikhail alergi udang, kamu bilang paham, tapi buktinya tidak.
Cek, aku yang makan kenapa kamu yang pusingnya? Protes Mikhail dengan wajah datar dan dia tetap menerima apa yang Zia ambilkan untuknya. Maaf, Mas aku nggak tahu. Zia menggigit bibir bawahnya, tampak menyesal karena memang dia belum memahami Mikhail sepenuhnya. Tidak masalah, kita pindahkan saja ke piring papa. Boleh kan, Pak? Mudah sekali dia mengambil keputusan, bagi Mikhail tidak ada yang perlu dipusingkan, jika dia tidak bisa maka Ibra siap menampungnya. Terserah kamu saja, Mikhail. Seluruhnya juga boleh kamu tuang ke piring papa. Ibra yang sudah biasa menerima hal-hal seperti ini tidak mempermasalahkan sikap putranya, selagi bisa dimakan kenapa tidak bagi Ibra. Sejak resmi menjadi istri Mikhail, Zia benar-benar menjaga jarak dari siapapun terutama Shakil. Perubahan Zia semakin terasa kala pernikahan mereka berjalan 1 bulan, Shakil bahkan tidak punya kesempatan untuk bicara berdua. Terlebih ini libur semester, jelas saja Shakil menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dibandingkan di luar. Demi menghindari Shakil dia rela berdiam diri di kamar tanpa melakukan apa-apa setelah selesai melakukan rutinitas ringannya bersama Kanaya maupun Rani. Pagi ini dia mulai bosan dengan rutinitasnya, hanya itu-itu saja bahkan mungkin tubuhnya sudah hafal apa yang harus dia lakukan setiap jamnya. Zia menatap Mikhail yang kini mengenakan kemejanya, dia sudah selesai mandi pagi namun malas bergerak untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Zia tolong ambilkan dasi biru muda, ini kurang biru muda. Banyak alasan, padahal sama saja menurut Zia. Suaminya memang seseorang yang sempurna dalam segala hal, dan hal kecil saja bisa membuat Mikhail berubah pikiran seketika. Sama-sama biru, apa bedanya? Ini bukan biru yang Mas maksudkan, tolong ya. Zia menghela napas pelan, berjalan dengan langkah gontai dan mencari dasi biru yang Mikhail maksud. Tak butuh waktu lama dia segera menghampiri Mikhail dengan wajah cemberutnya. Nih. Seru Zia menyerahkan dasi yang Mikhail minta, bukannya segera diambil Mikhail kini menghela napas kasar. Astaga, kenapa semuanya? Satu saja, Valencia. Dia menyerah, sepertinya memang Zia pantang diperintah berlebihan. Istrinya memperlihatkan kekesalan dengan mengambilkan semua dasi yang berwarna biru, dia tidak paham biru yang mana dan demi menghindari diperintahkan kembali Zia mengambil jalan pintas terbaiknya. Pilih sendiri, nanti aku salah. Kemudaanlah, ketuaanlah. Istrinya marah tapi Mikhail tertawa sumbang kini, dia tak kuasa menahan gelak tawa akan tingkah lucu Zia. Semakin kesini istrinya semakin berani, meski bukan kategori melawan kehendak suami namun dia memperlihatkan kekesalan jika perintah Mikhail mulai macam-macam. Hahaha kamu marah ceritanya. Goda Mikhail sengaja menyentuh hidung bangirnya, kecantikan istrinya membuat Mikhail selulu itu bahkan tak kuasa marah sedikit pun. Enggak. Sudah cepat pilih, biar sisanya aku balikin. Meski tawanya bahkan belum selesai, Mikhail tetap memilih salah satu dasi yang dia inginkan. Selera pria itu memang tidak tertebak, dan menurut Zia memang luar biasa tinggi. Ganas sekali, masalah ya. Sudah tahu masih bertanya, suasana hatinya sudah tak baik-baik saja sejak tadi malam. Mikhail yang gagal membawakan jambu kristal untuknya masih membuat Zia kesal luar biasa, dan ketika pagi dia justru memerintah layaknya seorang raja. Zia hanya menggeleng, dia enggan bicara dan berharap Mikhail mengerti tanpa dia mengatakan kekesalannya. Hari ini kamu ikut Mas kerja mau? Sekalian pulangnya cari jambu, supaya kamu tahu sesulit apa aku mencarinya, Zia. Boleh. Tanya Zia dengan manik indah yang membulat sempurna, bak mendapatkan angin segar dia benar-benar sebahagia ini mendengar ajakan Mikhail. Boleh, kamu tidak bosan di rumah terus. Jika boleh jujur jelas saja dia akan berteriak bahwa bosannya bahkan lebih besar dari apapun. Beberapa hari pertama mungkin dia tenang-tenang saja, namun seterusnya berbeda. Apa nggak masalah kalau aku ikut? Tanya Zia ragu, dia belum pernah sama sekali menampakkan dirinya di publik setelah menikah, bahkan keluar rumah saja hampir tidak pernah, sekalipun keluar itu hanya ke rumah sakit untuk kontrol kandungan ditemani Mikhail. Masalah kenapa memangnya? Sebuah pertanyaan yang paling Mikhail benci, dia sedikit kesal setiap Zia melontarkan pertanyaan yang sama padanya. Nanti kita jadi trending topik dan dibahas karyawan-karyawan kamu sampai tahun depan. Iko tahu-tahu hamil, Iko udah segede itu nikahnya kapan dan bla bla bla. Nggak malu kamu, Mas? Tanya Zia terang-terangan, hal yang membuat dia masih menutup diri bahkan merahasiakan kehamilannya adalah itu. Siapa yang berani mengunjingkanku? Kalaupun sampai ada artinya mereka sudah bosan hidup. Lagi pula kenapa harus malu, Zia? Kamu hamil anakku artinya memang pria tulen, tidak impoten,
tambah Mikhail kemudian, sedikit sebal dengan Zia yang masih saja selalu menutup diri dengan alasan takut Mikhail malu. Demi apapun Mikhail tidak malu, jika merasa bersalah memang jelas saja ada. Akan tetapi malu sama sekali bukan pilihan yang terbaik menurut Mikhail, tanggung jawab sepenuhnya tanpa perlu merasa anak dalam kandungan istrinya adalah aib. Lama ya, bos? Tanya Bastian sedikit menggerakkan tubuh gempalnya, menunggu Tuan Putri ternyata cukup lama. Begitulah perempuan, istrimu juga begitu kan? Jika beberapa pria akan mengeluh dengan lambatnya persiapan sang istri, berbeda dengan Mikhail. Dia tidak keberatan meski Zia begitu lama, entah apa yang dia lakukan hingga persiapan yang seharusnya cukup 10 menit menjadi 2 kali lipat seperti ini. Iya, bos. Istri saya juga begitu cuma bedanya saya ngarang, jawab Bastian sekenanya, mereka memang cukup santai. Sejak dipilih menjadi sopir pribadi Mikhail dia merasakan kehidupan normal dan mengerti tak semua orang kaya haus akan kehormatan. Artinya belum punya, babas. Mikhail menggeleng pelan, entah itu Bastian maupun Brian sama gilanya. Mikhail masih sabar menanti, hingga kini sang istri menghampirinya dengan langkah cepat, Zia berlari kecil dan itu sukses membuat Mikhail ketar-ketir. Astaga, Zia! Jangan lari! Untuk pertama kalinya Mikhail membentak Zia karena takut istrinya celaka. Darahnya seakan tumpah, dada Mikhail berdebar tak karuan. Kenapa harus lari? Tanya Mikhail melemah kala istrinya kini sudah dekat, Zia hanya meminta maaf berulang kali. Dia tidak sengaja, terlalu bahagia membuat Zia terlalu aktif bahkan membuat Mikhail berdesir. Cukup lama waktu terbuang, mereka kini menuju kantor dengan kecepatan sedang. Pertama kalinya Zia kembali melewati jalanan ini, dia merindukannya dan kini dengan suasana dan orang yang berbeda. Wajahnya berseri, dan Mikhail kesal sendiri kala Zia lebih memilih menatap keluar dibandingkan dengannya bahkan Zia berdecak kagum kala beberapa pesepeda berlalu di luar sana. Padahal saat ini pria blasteran surga sudah ada di sampingnya. Cek, kamu lihat apa? Aku di sini, Zia. Mudah sekali Mikhail merasa diabaikan, Zia yang lebih fokus pada hal selain dirinya saja bisa merusak suasana hatinya. Pria itu menarik bahu istrinya hingga keduanya tidak berjarak, pemandangan yang sangat-sangat menenangkan di mata Babas sebagai sopirnya. Jangan begini, aku nggak bisa napas nanti, tutur Zia kemudian, dia merasa pria ini sedikit menyakitinya. Jangan jelalatan makanya, senyum-senyum tidak jelas. Pasti mata kamu lihat cowok-cowok yang pakai sepeda tadi kan? Mikhail asal menuduh, padahal memang Zia sempat melihatnya bahkan menganga lantaran salah satu di antara mereka mirip idolanya. Enggak, enak aja main tuduh. Aku lihat itu tuh. Anu. Tukang obat keliling, jawab Zia asal ceplos, ketampanan pria yang tadi memang sempat membutakan matanya. Tukang obat mana? Tidak ada tukang obat di sini, Zia. Mikhail menenggelamkan wajah sang istri ke dadanya, baru diajak keluar sekali sudah berulah, pikirnya. Ada. Mata kamu aja ketutup belek, ada kok di ujung sana.